Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafa Mafin Zafira, mahasiswa kedokteran Universitas Gunadarma. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang otot-otot yang ada di ekstremitas inferior atau di alat gerak tubuh bagian bawah kita, yaitu kaki. Dan saya akan menjelaskan otot-ototnya melalui beberapa regio atau bagian-bagian yang ada di kaki. Dimulai dari regio gluteal yang paling atas atau bagian bokong, kemudian turun ke regio femoralis atau bagian paha, kemudian ke regio cruris atau bagian betis, dan regio pedis yang berada di pergelangan kaki sampai ke jari-jari kaki. Baik teman-teman, kita akan mulai terlebih dahulu. Dimulai dari regio gluteal terlebih dahulu. Pada regio gluteal, otot-ototnya itu terdapat otot-otot superficial dan juga otot-otot profunda. Dimana maksudnya untuk otot superficial itu otot-otot yang berada di bagian luar, dan untuk otot-otot profunda itu otot-otot yang berada di bagian dalam. Jadi jika otot-otot superficial dibuka lapisannya, itu akan kita temukan otot-otot yang ada di profunda. Untuk otot-otot superficial itu terdapat musculus gluteus maximus. Dia ini origo atau tempat perlekatan awalnya itu berada di os ilium, sacrum, dan coccyx. Dia ini yang paling besar. Dan untuk insersionya ini berada di tractus iliotibialis dan tuberositas glutea dari femur. Lalu selanjutnya ada musculus gluteus medius dan minimus. Untuk gluteus medius dan minimus, dia juga origonya dimulai dari os ilium yang berada di sini, hanya di os ilium, dan insersionya berada di trochanter mayor dari os femur, ada di sini. Lalu selanjutnya ada musculus tensor fascia lata yang berada di bawah dari musculus gluteus maximus. Baik, selanjutnya kita ke bagian dalamnya atau bagian profunda. Di sini ada musculus piriformis. Untuk musculus piriformis, dia berada di bawah dari musculus gluteus medius. Selanjutnya ada musculus gemellus superior dan musculus gemellus inferior. Itu berada di bawah dari musculus piriformis tadi. Dan dia dipisahkan oleh musculus obturatorius internus. Untuk musculus obturatorius internus, dia akan memasuki foramen obturator yang berada di os coccyx. Lalu terdapat musculus quadratus femoris, dia yang berada di atau mulai memasuki os femur. Dia ini melintang seperti ini di os femur. Lalu selanjutnya kita turun ke regio femoralis atau regio dari paha. Baik, selanjutnya di sini kita bagi lagi menjadi 3 kompartemen atau 3 bagian. Ada kompartemen anterior atau bagian depan, kemudian kompartemen posterior atau bagian belakang, dan diantaranya terdapat kompartemen medial atau bagian tengahnya. Kita mulai dari kompartemen anterior terlebih dahulu. Di sini hanya ada 2 musculus yang besar, yaitu musculus sartorius, di mana origonya sendiri itu dia berada di spina iliaca anterior superior, dan untuk insersionya dia di tibia proximal, di os tibia. Ini muskulusnya, dia ini membentang paling panjang, musculus sartorius. Lalu selanjutnya yang kedua ada musculus quadriceps femoris. Untuk origonya dia berada di spina iliaca anterior inferior dan insersionya berada di os patella. Lalu selanjutnya kita ke kompartemen yang berada di bagian belakang paha atau kompartemen posterior. Di sini terdapat musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Ini untuk yang biceps femoris. Untuk biceps femoris ada caput longum dan caput breve. Caput longum itu dia yang lebih panjang dan caput breve itu yang lebih pendek. Kemudian semitendinosus itu yang merupakan percabangan dari
musculus biceps femoris. Jadi jika awalnya ada tuber ischiadicum di atas sini, nanti dia turun dan akan bercabang dua menjadi musculus biceps femoris dan semitendinosus. Untuk musculus semimembranosus, dia berada di lebih profundus dari musculus semitendinosus dan biceps femoris. Itu yang berada di sini. Dia juga untuk insersionya semuanya sama-sama ke os patella. Lalu selanjutnya kita ke kompartemen medial atau yang berada di tengah-tengah dari muskulus yang berada di kompartemen anterior dan medial. Baik, untuk musculus pectineus, musculus adductor longus dan musculus adductor brevis dan adductor magnus, dia berfungsi untuk membantu dalam mengadduksi dari paha atau bagian femoris. Lalu ada musculus gracilis dan musculus obturator externus. Untuk musculus adductor itu berada origonya itu di ramus osis pubis, kemudian insersionya itu berada di linea aspera dari femur. Dan untuk fungsinya tadi sudah saya sebutkan untuk adduksi paha. Sedangkan untuk musculus gracilis, dia origonya berada di ramus inferior dari os pubis. Kemudian insersionya berada di os tibia yang bagian medial dan fungsinya juga untuk aduksi dari paha dan sedikit membantu untuk fleksi lutut. Di sini untuk letak dari musculus gracilisnya sendiri. Lalu untuk fungsi-fungsinya sendiri, untuk musculus yang berada di kompartemen posterior seperti musculus biceps femoris, kemudian semitendinosus dan semimembranosus, dia ini fungsinya untuk ekstensi dari bagian panggul kita, kemudian bisa juga untuk fleksi dan rotasi dari lutut. Lalu selanjutnya kita ke bagian dari regio cruris. Untuk bagian regio cruris juga sama, kita bagi menjadi kompartemen anterior, kompartemen posterior, dan jika tadi ada kompartemen medial, jika di bagian cruris itu kompartemennya lateral. Baik, kita mulai dari musculus tibialis anterior. Pada kompartemen anterior, musculus yang paling besar itu origonya berada di os tibia bagian lateral. Kemudian untuk insersionya dia berada di os cuneiformis yang bagian medial dan juga dia di basis metatarsal 1. Ini merupakan gambar dari musculus tibialis anterior. Dia dari tibia lateral di bagian sini dan insersinya ke os cuneiformis di bagian sini. Lalu selanjutnya untuk musculus yang lebih kecilnya itu ada musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, dan musculus fibularis tertius. Ini yang untuk musculus extensor digitorum longus dan musculus extensor hallucis longus. Semuanya ini akan berinsersi di bagian jari-jari atau falang di bagian kaki. Lalu selanjutnya kita ke kompartemen posterior. Di sini ada musculus, yang pertama ada musculus gastrocnemius. Untuk musculus ini, dia ini origonya berada di condylus femoris medialis dan lateralis. Untuk insersionya berada di os calcaneus, yaitu di sini. Lalu selanjutnya musculus di bawah musculus gastrocnemius ini, musculus gastrocnemius itu ada yang kaput lateral dan kaput medial. Lalu selanjutnya di bawahnya atau jika musculus gastrocnemius itu kita buka, ada musculus soleus.
Origonya itu dia di tibia dan fibula posterior, ini untuk gambarnya di bagian posterior, dan insersionya juga di calcaneus, dan fungsinya itu baik gastrocnemius maupun soleus dia berfungsi untuk plantar fleksi kaki dan juga untuk fleksi dari lutut. Lalu selanjutnya ada musculus plantaris, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus, dan musculus flexor hallucis longus. Di sini untuk musculus popliteusnya yang berada di poplitea, semuanya ini berada di posterior, dan musculus tibialis posterior yang berada di bagian lateral, dan musculus flexor digitorum longus yang berada di bagian medial, dan flexor hallucis longus. Semuanya ini berfungsi untuk fleksi dari kaki. Lalu untuk kompartemen lateralnya sendiri hanya ada dua, yaitu musculus fibularis longus dan musculus fibularis yang brevis. Untuk origo dari kedua musculus ini, dua-duanya terdapat di os fibula sesuai dengan namanya, dan untuk insersionya dia berada di basis metatarsal 1. Untuk yang longus, dan untuk yang brevis itu di basis metatarsal 5. Untuk fungsinya sendiri itu untuk eversi dan plantar fleksi dari kaki. Lalu kita ke regiopedis. Untuk di regiopedis atau di bagian kaki atau dari pergelangan kaki sampai ke jari, untuk kaki sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu plantar dan dorsum. Untuk plantar yaitu telapak kaki dan dorsum itu punggung kaki. Untuk di plantar kaki itu terdapat musculus abductor hallucis, musculus flexor digitorum brevis, musculus abductor digiti minimi yang sejajar dengan kelingking dan berfungsi untuk abduksi. Kemudian ada musculus quadratus plantae. Lalu ada musculus flexor hallucis brevis. Lalu ada musculus adductor hallucis dan musculus flexor digiti minimi brevis. Di sini untuk musculus abductor digiti minimi dia berada yang paling lateral dan sejajar dengan digiti minimi atau kelingking. Kemudian musculus flexor digitorum brevis ini untuk fleksi dari 3 jari di sini. Lalu ada musculus flexor hallucis longus. Yang longus dan yang brevis itu keduanya juga sama-sama untuk flexor dari jempol. Hallucis sendiri itu merupakan nama dari jempol. Lalu ada musculus abductor hallucis untuk abduksi dari jempol. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan ke bagian dorsum atau ke bagian punggung kaki. Di sini hanya ada dua otot, yaitu musculus extensor digitorum brevis dan musculus extensor hallucis brevis. Keduanya ini berfungsi untuk ekstensi, hanya yang membedakannya itu untuk digitorum brevis dia ini untuk ekstensor dari jari-jari yang ada di sini. Kemudian dia ini memiliki tendon juga yang namanya itu musculus extensor digitorum longus juga. Lalu selanjutnya untuk musculus extensor hallucis brevis, dia ini jika bisa dilihat di sini nanti dia akan menuju ke jempol karena dia fungsinya untuk ekstensor dari jempol. Baik teman-teman, untuk peta konsep dari otot-otot yang ada di ekstremitas bawah, segitu yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dapat membantu untuk mengetahui apa saja sih yang ada, otot-otot yang ada di bagian kaki kita, dan juga bagaimana pembagiannya, dimulai dari superficial, kemudian ke profunda, kemudian ada di anterior, kemudian ada di posterior, dan juga dibagi jika di kaki ada yang dari punggung kaki dan juga telapak kaki. Dan jika masih banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.